Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia. Saya dari program Pendidikan Sejarah dari Universitas PGRI Palembang. Saya di sini akan menjelaskan dan menjawab beberapa pertanyaan dari dosen mengenai tentang sejarah reformasi. Definisi Orde Baru adalah suatu penataan kehidupan bangsa Indonesia dan merubahnya dari konsep-konsep Orde Lama ke Orde yang baru atau disebut dengan penataan kebijakan dari berbagai sistem bidang ekonomi, sosial maupun budaya yang ada di Indonesia itu diubah menjadi hal yang lebih baik lagi dan dijadikan lebih bagus lagi. Nah, pada masa kebijakan Orde Lama itu, sistem politik, ekonomi, sosial, budaya pada saat itu mengalami suatu kemunduran dan juga dikenal dengan namanya itu Partai Komunis Indonesia yang pada saat itu banyak membunuh jenderal-jenderal dan juga melakukan penculikan dan penyiksaan kepada jenderal tersebut, sehingga pada saat itu banyaknya mahasiswa tadi bentrok dan juga banyak rakyat-rakyat yang mengalami kesengsaraan dari segi ekonomi karena pada saat itu banyaknya kemerosotan, banyaknya krisis ekonomi, krisis sosial, krisis budaya, serta krisis politik. Nah, jadi dengan adanya krisis tersebut, akhirnya muncullah suatu pemikiran-pemikiran dari bangsa Indonesia maupun dari para siswa untuk menggantikan Soekarno menjadi presiden, dan pada saat itu adanya Perintah 11 Maret, yaitu yang mana Soekarno ini memberikan suatu kekuasaan terhadap Indonesia itu diberikannya kepada Soeharto. Jadi dari besar di sini Soeharto ini menjadi presiden di Indonesia. Itulah disebut dengan Orde Baru, penataan dari berbagai macam sistem ekonomi, sosial, budaya diperbaiki lagi dan lebih dimajukan lagi agar rakyat Indonesia menjadi lebih baik lagi. Nah, konsep dari sistem Orde Baru ini jika kita lihat di sini ada beberapa kebijakan ya. Pertama itu dari kebijakan ekonomi. Presiden Soeharto ini menetapkan suatu realita. Realita ini rencana pembangunan 5 tahun dari berbagai bidang, baik bidang pertanian, dari bidang perekonomian yang lainnya juga, dan juga pembangunan mengenai tentang kesehatan masyarakat, tempat-tempat beribadah. Jadi pembangunan ini dilakukan untuk membangun Indonesia ini lebih maju lagi, seperti memberi benih-benih pupuk kepada para petani. Nah, itu dari bidang ekonomi. Nah, kalau dari bidang politik di sini adalah pada masa pemerintah Soeharto ini, pemerintah Soeharto menghapuskan suatu partai yang dinamakan dengan Partai PKI ya, Partai Komunis Indonesia, itu dihapuskan, dan hanya 3 yang boleh berdiri partai di Indonesia, yaitu Partai Golkar, PP dan juga PDI. Nah, pada saat itu juga dari sistem pendidikan pemerintah pada saat itu menegaskan bahwa pendidikan harus lebih diketatkan lagi dan harus bersumber dengan nilai-nilai Pancasila karena berkenaan terhadap moral dan juga agama. Nah, selain itu juga ada juga kebijakan lainnya, yaitu dengan memperbaiki hubungan Indonesia dengan Malaysia sehingga menjadikan Indonesia ini masuk kembali ke dalam PBB, dan juga Indonesia menerima atau memasukkan kembali atau juga memasukkan Timur dan juga Irian Barat ke dalam wilayah Indonesia. Selain itu juga ada juga kebijakan sosial di Indonesia pada masa Orde Baru, yaitu pemerintah melakukan suatu program KB, keluarga berencana, dan juga melakukan transmigrasi. Jika
kebijakan pada masa pemerintahan Bapak Soeharto ini jika dilihat dari bidang politiknya, yang pertama itu menghapuskan partai PKI atau disebut dengan Partai Komunis Indonesia. Dan saat itu juga Bapak Soeharto ini mengamankan 15 orang dari menteri pada saat itu, menteri kabinet yang terkait dengan G30 SPKI diamankan karena itu pada saat itu diperkirakan bahwa 15 orang menteri tersebut terkait dalam gerakan-gerakan G30 SPKI tersebut. Nah, yang kalau dari dalam bidang ketatanegaraan itu, Bapak Presiden Soeharto ini mengembalikan kedudukan MPRS ini di atas presiden. Nah, yaitu mengembalikan MPR ini di atas kedudukan presiden itu sesuai dengan Undang-Undang 1945. Nah, kalau dari bidang ekonomi, pada saat itu kebijakan yang dilakukan oleh Bapak Soeharto pada saat itu adalah Bapak Soeharto ini melakukan pembangunan besar-besaran di Indonesia. Pada saat itu Bapak Soeharto ini melakukan replita rencana pembangunan 5 tahun. Di sini Bapak Soeharto memberikan bantuan-bantuan berupa beras, berupa sandang, pangan, papan kepada bangsa Indonesia. Kita lihat lagi dari para petani yang ada di Indonesia itu, Bapak Soeharto ini memberikan alat-alat pertanian kepada mereka, memberikan lahan, memberikan suatu benih-benih atau pupuk-pupuk kepada para petani agar para petani ini bisa bertani lebih baik lagi dan menghasilkan beras maupun menghasilkan bahan pokok makanan, sehingga Indonesia pada saat itu tidak mengalami kelaparan dan ekonomi pada saat itu menjadi lebih baik lagi, dan juga dibangunnya rumah sakit, sekolah, dan juga dibangunnya masjid pada saat itu untuk beribadah. Kalau kebijakan agama, pada bidang agama pada pemerintah Bapak Soeharto ini adalah pada saat itu Islam itu diutamakan. Islam dan pemerintahan itu tuh, Islam dalam sebuah kepemerintahan di Indonesia itu lebih diutamakan, karena pada saat itu Islam ini dijadikan sebagai sumber didikan untuk anak-anak bangsa. Bahkan pendidikan pada saat itu berbasis Islam, karena menginginkan negara ini menjadi bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan Pancasila. Peristiwa pelanggaran HAM pada masa Orde Baru pada saat itu adalah pada saat itu bangsa Indonesia ataupun rakyat Indonesia ini tidak boleh mengutarakan pendapat, apalagi mengkritik hal yang tidak baik daripada masa pemerintahan pada saat itu. Jika ada kritikan yang tidak baik, maka pada saat itu juga adanya suatu kecaman yang tidak baik juga pada saat itu. Jadi masyarakat Indonesia pada saat itu tidak boleh banyak bicara, banyak komentar, mengkritik tentang masa kebijakan pada saat itu. Di sini juga ada namanya tentang pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia pada masa Orde Baru saat itu, jika dilihat dari macam-macam kasus ya, seperti penembakan misterius Tanjung Priuk, Trisakti, kerusuhan 13 dan 15 Mei 1998, Talangsari 1989 dan 1987, daerah operasi militer di Aceh, daerah operasi militer di Papua, Pulau Buru, peristiwa 27 Juli 1996,
serta penculikan dan menghilangnya secara paksa 1997 dan 1998. Kenapa sih peristiwa ini terjadi? Mungkin saja kan di sini disebutkan mengenai tidak bebasnya berpendapat. Ada sebagian yang saya baca itu kita pada saat itu tuh memang tidak boleh mengutarakan pendapat-pendapat yang mengenai tentang masa pemerintahan pada saat itu. Jika kita ambil dari Trisakti misalnya ya, Trisakti ini kan suatu demo mahasiswa pada saat itu. Demo mahasiswa ini pada saat itu Indonesia ini mengalami suatu ekonomi yang sangat buruk, suatu krisis bidang politik, bidang ekonomi. Pada saat itu juga gula melambung naik, harganya tinggi, dan juga makanan pokok atau barang-barang pokok pada saat itu melambung tinggi harganya, sehingga membuat rakyat Indonesia menjadi sengsara dan miskin. Oleh karena itu terjadinya suatu demo besar-besaran, mahasiswa ingin membela atau menyuarakan suara rakyat. Tetapi di saat demo itu berlangsung, banyak juga mahasiswa yang mengalami luka-luka dan kehilangan nyawanya. Dan dampaknya adalah banyaknya kehilangan nyawa dan juga masyarakat Indonesia pada saat itu sengsara. Peristiwa reformasi yang terjadi pada tahun 1998, secara kronologis jika kita lihat dari tanggal 2 Mei 1998 itu Presiden Soeharto meralat perkataannya dengan mengatakan reformasi kembali dibuka. Pada saat itu Presiden Soeharto ini mengatakan bahwa reformasi itu sudah mulai kembali dibuka. Nah, karena pada saat itu Presiden Soeharto ini mengikuti saran dari International Monetary Fund untuk menaikkan harga subsidi. Jadi minyak pada saat itu melambung tinggi dari harganya seliter jadi 700 menjadi 1.200. Pada tanggal 3 Mei 1998, Presiden mengumpulkan DPR guna untuk meralat kembali peraturan-peraturan yang dibuat pada saat itu, yang gunanya itu untuk menenangkan masyarakat. Karena pada saat itu masyarakat sudah mulai kacau. Pada tanggal 4 Mei, demonstrasi masyarakat kembali. Demonstrasi ini terjadi karena adanya kenaikan harga minyak tadi. Harga minyak yang melambung tinggi tadi. Pada tanggal 9 Mei, Presiden Soeharto berangkat ke Mesir untuk menghadiri rapat konferensi tingkat tinggi. Setelah itu juga tanggal 12 Mei 1998, mahasiswa Trisakti diserang saat melakukan konvoi damai ke MPR. Pada saat itu Pada saat itu mahasiswa Trisakti ini melakukan demo karena kenaikan harga barang tadi. Mahasiswa Trisakti ini melakukan demo sehingga terjadinya demo besar-besaran dan melakukan suatu perdamaian ke MPR dan DPR. Pada tanggal 13 Mei, mahasiswa Jakarta yang 12 Mei 1998 tadi kan mahasiswa Trisakti kan melakukan suatu demo besar-besaran mengenai kenaikan harga minyak dan mengkritik masa pemerintah pada saat itu. Tapi pada saat demo, mahasiswa Trisakti diserang dan juga banyak yang melakukan tumpah darah, banyak yang meninggal, banyak yang korban yang luka-luka. Sehingga tanggal 13 Mei itu mahasiswa dari Jakarta itu datang ke Universitas Trisakti untuk mengucapkan bela sungkawa terhadap meninggalnya mahasiswa Trisakti tadi. Tetapi pada saat itu juga bentrok juga terjadi. Pada tanggal 19 Mei 1998, Bapak Soeharto melalui orang kepercayaannya itu, ia berpidato di Mesir bahwa dia akan melepaskan jabatannya sebagai presiden jika
rakyat Indonesia sudah tidak menginginkan masa kepemimpinan Bapak Soeharto. Dan pada tanggal 15 Mei tersebut, Bapak Soeharto kembali ke Indonesia karena Bapak Soeharto mendengar bahwa Indonesia pada saat itu terjadi sebuah kerusuhan, sehingga Bapak Soeharto kembali datang ke Indonesia untuk melihat situasinya, tetapi ia mengungkiri dan tidak mengaku atas perkataannya, bahwa ia berkata bahwa dia itu ingin melepaskan jabatannya dari presiden. Nah, pada tanggal 18 Mei, masyarakat Indonesia mendatangi kantor MPR, DPR untuk menyuruh Bapak Soeharto mundur dari jabatannya. Pada tanggal 19 Mei, Bapak Soeharto memanggil tokoh-tokoh terpenting di Indonesia dengan tujuan bahwa ia tidak ingin mundur dari jabatannya tersebut. Pada tanggal 20 Mei, kantor MPR atau DPR ramai kembali didatangi oleh mahasiswa dan juga masyarakat. Dan pada saat itu juga 14 menteri anggota kabinet menulis surat untuk tidak ikut dalam kabinet reformasi yang dirancang Soeharto, sehingga akhirnya pada 21 Mei 1998 Bapak Soeharto mengumumkan bahwa ia mundur dari kursi presidennya. Ia lengser dari masa pemerintahannya. Faktor-faktor terjadinya reformasi pada saat itu adalah dari bidang ekonomi itu naiknya harga barang melambung tinggi, sehingga masyarakat Indonesia pada saat itu terjadinya kelaparan, menderita, harga-harga barang melambung tinggi naik. Yang kedua itu banyaknya korban-korban luka, korban kehilangan nyawa akibat dari aksi demonstrasi tersebut, dan juga banyaknya mahasiswa yang meninggal akibat demonstrasi tersebut, sehingga menjadikan Presiden Soeharto lengser atau melepaskan jabatannya sebagai presiden pada saat itu.